Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Anastasia dengan NIM C0D023046. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Nah, teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengapa rekonsiliasi fiskal itu penting. Dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan atau SAK dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini menghasilkan angka laba komersial dan laba fiskal yang berbeda, sehingga rekonsiliasi fiskal menjadi krusial. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebelum data dimasukkan ke dalam SPT tahunan PPH. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga, uang, dan manipulasi pajak. Selanjutnya, perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi yang netral, bertujuan menilai kinerja ekonomi. Sementara itu, laporan keuangan fiskal dibuat untuk kepentingan perpajakan, mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perbedaan utama terletak pada konsep pendapatan atau penghasilan, selanjutnya beban atau biaya, terus metode perhitungan persediaan dan metode penyusutan aset. Perbedaan ini menyebabkan laba yang dihitung secara komersial dan fiskal menjadi tidak sama. Nah, untuk laporan keuangan komersial ini berdasarkan SAK, tujuannya menilai kinerja ekonomi. Pendapatan atau revenue dan penghasilan income itu berbeda. Kalau laporan keuangan fiskal yaitu berdasarkan peraturan perpajakan, tujuannya yaitu menghitung pajak, dan pendapatan adalah penghasilan. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, perbedaan konsep pendapatan dan beban. Konsep penghasilan dan beban berbeda antara akuntansi komersial dan fiskal. Dalam akuntansi komersial, pendapatan dan penghasilan adalah hal yang berbeda. Sementara dalam akuntansi pajak, pendapatan itu adalah penghasilan. Demikian pula dengan beban. Kalau akuntansi komersial mendefinisikan beban sebagai penurunan manfaat ekonomi, sedangkan akuntansi pajak menganggap beban itu sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan. Tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang dalam laporan keuangan fiskal. Pendapatan fiskal, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia atau luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Beban fiskal, biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan diklasifikasikan menjadi deductible dan non-deductible expense. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang perbedaan metode perhitungan persediaan dan penyusutan. Metode perhitungan persediaan juga menjadi sumber perbedaan. SAK memperbolehkan metode FIFO dan rata-rata tertimbang dan juga LIFO. Namun, Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia hanya mengizinkan metode rata-rata atau FIFO dan melarang LIFO karena dapat mengecilkan nilai pajak yang terhutang. Untuk penyusutan, akuntansi komersial menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya dengan berbagai metode seperti garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit. Sementara itu, ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode, yaitu garis lurus dan saldo menurun.
serta mengelompokkan harta berwujud berdasarkan jenis dan masa manfaat. Selanjutnya tentang koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan wajib pajak karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan pajak. Koreksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang PPh dan dibagi menjadi koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif bertujuan menambahkan laba komersial atau laba penghasilan kena pajak atau PHKP, seringkali karena biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak. Sebaliknya, koreksi negatif mengurangi laba kena pajak terjadi ketika pendapatan komersial ini lebih tinggi dari pendapatan fiskal atau biaya komersial lebih kecil dari biaya fiskal. Koreksi positif menambah laba komersial, ingat itu. Contohnya biaya kepentingan pribadi, dana cadangan, dan PPh. Kalau koreksi negatif, contohnya penghasilan PPh final, selisih penyusutan di bawah fiskal. Baiklah, selanjutnya yaitu perhitungan PPh badan. Perhitungan PPh badan dimulai dengan menentukan penghasilan kena pajak. Ini juga didapat dari penghasilan bruto dan dikurangi biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense. Biaya yang dapat dikurangkan adalah terkait dengan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Setelah mendapatkan penghasilan neto fiskal, dikurangkan dengan kompensasi kerugian fiskal jika ada. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak. PPh terutang dihitung dengan mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku, yaitu 22% mulai 1 Januari 2022. Hitungan penghasilan bruto yaitu total pendapatan selama 1 tahun, lalu dikurangi dengan deductible expense, biaya yang terkait dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Selanjutnya, dapatkan penghasilan neto fiskal hasil rekonsiliasi fiskal. Lalu, kurangi kompensasi kerugian, sisa saldo kerugian tahun sebelumnya. Lalu, hitung PPh terutang, penghasilan kena pajak dikali tarif pajak, yaitu 22%. Selanjutnya, fasilitas pengurangan tarif PPh badan. Wajib pajak badan dalam negeri dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif PPh berdasarkan besaran peredaran bruto. Jika peredaran bruto antara 4,8 miliar hingga 50 miliar, ada pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto hingga 4,8 miliar. Namun, jika peredaran bruto di atas 50 miliar, perhitungan PPh badan akan menggunakan ketentuan umum tanpa fasilitas pengurangan tarif, yaitu tetap 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.